Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil wawancara dari narasumber-narasumber kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Marcella Nurul Kasana dan teman-teman saya ada Aji Andoya Diatama, Amelia Faristin, Yuninda Rahma Susanto, dan Guspian Dela Saputra. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara dari narasumber pertama, yaitu Bapak Joko Setiawan. Beliau merupakan salah satu supplier pupuk di Karanganyar. Menurut beliau, bisnis itu dijalankan dengan prinsip kebersihan hati dan hubungan yang baik dengan Allah. Salat membantu beliau menenangkan diri ketika dihadapkan dengan masalah atau keputusan yang sulit. Menurut beliau, menahan amarah merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Banyak konflik atau gesekan yang bisa membuat beliau marah, tetapi beliau memilih untuk sabar agar amarah itu tidak menguasai dirinya. Beliau rasa dengan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut, beliau tidak hanya diberkahi dengan kesuksesan materi, tetapi juga ketenangan hati. Selanjutnya, narasumber yang kedua bernama Dewi Wulansari, berasal dari Jepara. Berdasarkan hasil wawancara, kami memperoleh bahwa beliau meraih kesuksesan di dunia properti dengan fokus pada kerja keras, inovasi, dan jaringan bisnis. Rutinitas ibadah juga memberinya ketenangan dalam mengambil keputusan yang besar. Sementara sikap dermawan dan kemampuan menahan amarah membantu menjaga hubungan yang baik dengan karyawan dan mitra bisnis. Hal inilah yang berkontribusi pada pertumbuhan bisnisnya yang stabil. Selanjutnya, narasumber yang ketiga bernama Sri Murtini. Beliau berasal dari Surakarta. Berdasarkan hasil wawancara, kami memperoleh bahwa beliau mencapai posisinya sebagai kepala sekolah dengan komitmen membangun sistem pendidikan yang adil dan inovatif. Rutinitas ibadah memberikan kesabaran dalam mengelola sekolah. Sementara kedermawanan dan kemampuan menahan amarah membuatnya lebih dihormati oleh siswa, guru, dan orang tua. Beliau aktif mendukung siswa kurang mampu melalui beasiswa dan program pendidikan. Narasumber keempat bernama Gesang Gunorio, berasal dari Sukoharjo. Lalu hasil wawancaranya berupa beliau berhasil menjadi pengacara sukses dengan komitmen terhadap etika dan keadilan ibadahnya, terutama sholat tahajud dan puasa sunnah, membantunya menghadapi tantangan hukum dengan lebih baik, tenang, dan sabar. Kedermawan dalam memberikan layanan hukum pro bono dan kemampuan memahami amanah memperkuat integrasi dan reputasi sebagai pengacara yang berprofesional. Selanjutnya yaitu narasumber yang terakhir yang bernama Bapak Sularso dari Kabupaten Karanganyar. Hasil wawancaranya yaitu beliau mencapai kesuksesan sebagai CEO dengan mengandalkan disiplin, kerja keras, dan kemampuan berinovasi. Rutinitas ibadahnya membuat lebih tenang dan fokus dalam menjalani tanggung jawabnya. Kedermawanan dan kemampuan menahan amarah membuatnya menjaga hubungan baik dengan tim, meningkatkan harmoni di lingkungan kerja.